Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik kelas 12 siswa-siswi Bimbel Erlangga Education Center. Jadi selamat datang di Bimbel Erlangga Education Center. Jadi kita harus tetap semangat belajarnya karena cuma satu kali pertemuan ini kita akan belajar secara online. Untuk minggu depan insya Allah kita sudah bisa normal lagi pembelajaran offline. Jadi hari ini kita akan pembelajarannya atau materinya yaitu tentang kimia. Nah, untuk kelas 12 materi kimia yang pertama yaitu tentang sifat koligatif larutan. Untuk pembelajaran kimia nanti mulai kalian awal pembelajaran sampai insya Allah nanti lulus. Yang mengajari kimia adalah saya, yaitu tentor kimia. Nama saya adalah Nimas Roro Herawati. Jadi kalian bisa manggil saya Mbak Nima. Tuh, oke. Jadi salam kenal ya untuk adik-adik yang baru di Bimbel Erlangga ini, dan untuk adik-adik yang tahun kemarin kelas 11 sudah pernah saya ajar, pasti sudah kenal saya. Oke, jadi kita mulai ya tentang pembelajaran sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan, sebelum kita belajar tentang apa sih sifat koligatif larutan itu, ada hal-hal penting yang perlu kita pelajari sebelum mempelajari materi ini. Jadi ada, kalau pelajaran kimia itu pelajaran di kelas 10 sampai 11 sama 12 itu dia saling berikatan. Maksudnya kan kalau kimia selalu berikatan, jadi saling ada keterkaitannya. Nah, sekarang kakak kasih tahu atau saya ingat-ingat lagi materi yang harus kita pelajari sebelum masuk ke sifat koligatif larutan. Sekarang coba kalian ingat-ingat tentang yang pertama yaitu fraksi mol. Terus yang kedua yaitu molaritas. Dan yang ketiga yaitu ada molalitas. Kira-kira ada yang ingat atau sudah lupa atau gimana? Nah, jadi coba kalian lihat lagi buku-bukunya. Pasti ada nanti pelajaran kimia di kelas 10 paling terakhir sendiri ada yang membahas tentang fraksi mol, molaritas, dan molalitas. Jadi kalau perhitungan kimia itu tidak jauh-jauh dari 3 subbab ini. Oke, sebelumnya apa sih sebelum saya kasih tahu atau sebelum saya ingatkan apa sih fraksi mol, molaritas, molalitas itu? Nah, saya kasih pertanyaan dulu. Tahu ini kan ada garam sama air. Terus ada garam sama air. Garam kalau dicampur air dia akan menjadi apa? Larutan garam. Nah, larutan garam yaitu larutan yang homogen. Larutan homogen itu yaitu larutan yang nanti kalau antara garam sama air, kalau sudah kalian campur, dia tidak bisa dibedakan antara zat terlarut sama pelarutnya. Nah, kalau yang namanya larutan itu pasti ada pelarut dan ada zat terlarut. Nah, yang berperan sebagai pelarut siapa antara garam sama air? Kemudian yang sebagai zat terlarut siapa kira-kira? Nah, ya benar. Pelarut itu kebanyakan yang komposisinya paling banyak, yaitu siapa? Dia, yaitu air. Nah, air itu memang secara umum dia digunakan sebagai pelarut. Nah, yang berperan sebagai zat terlarut, jadi kalau saat ditambah air dia larut, itu siapa? Yaitu garam. Jadi kalau zat terlarut itu dia komposisinya lebih sedikit atau ya lebih sedikit dari zat pelarutnya. Nah, jadi hubungan dari 3 rumusan tadi, tiga antara fraksi mol, molaritas sama molalitas itu ada hubungannya sama yang namanya pelarut sama zat terlarut. Oke, sudah ingat ya materinya? Nah, sekarang kita lanjut ke pertama, yaitu tentang fraksi mol. Jadi ini saya ingatkan secara sekilas saja ya, nanti soalnya ini kan di kelas 10 sudah ada. Tadi di prosit yang saya bagikan juga sudah ada, jadi kita bahas sekilas saja. Jadi fraksi mol yaitu perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Nah, fraksi mol itu dinyatakan sebagai berikut, ada 2 jenis. Yang pertama XT. Jadi fraksi mol itu simbolnya X. Ada XT. XT namanya
fraksi mol terlarut P ya. Kemudian ada XP, fraksi mol pelarut. Rumusnya kayak gitu. Kalau XT berarti yang di atas NT per NP plus NT. Kalau yang dinyatakan yang dicari XP berarti NP per NP plus NT. Misal kayak tadi saya punya air larutan garam, yang saya tanyakan XT-nya, berarti nanti yang dicari NT per NP plus NT. XT berarti kalau saya tanyakan fraksi molnya garam, berarti yang tidak sama dengan mol garam per mol air ditambah mol garam gitu. Jadi kalau dalam larutan garam, terlarutnya tadi garam sama pelarutnya yaitu air. Nah, mol, masih ingat kan mol itu ada macam-macam, tapi kalau di sini mol itu kita carinya dari massa per AR atau MR. Nah, ini keterangannya seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau XT itu fraksi mol zat terlarut, XP fraksi mol zat pelarut, NT zat terlarut, dan NP zat pelarut. Kemudian ada molaritas. Molaritas yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter atau 1000 ml larutan. Nah, dia dinyatakan sebagai berikut. Simbolnya molaritas yaitu M besar. Nah, ada 2 jenis. Yang pertama itu N per V1. Nah, N itu bisa kita jabarkan jadi gram per ml. Nah, keterangannya jadi sama aja, rumusnya itu sama aja, cuma yang sebelah kanan itu pecahan dari yang sebelah kiri. Jadi N itu tadi kayak tadi molalnya atau jumlah mol zat terlarutnya. G itu massa zat terlarut. Nah, V1 bedanya V1 sama V2 itu sebenarnya sama. Cuma kalau V1 itu volume larutan harus dalam liter. Kalau V2 volume larutan harus dalam mili. Tuh. Terus yang ketiga yaitu ada namanya molalitas. Nah, molalitas itu apa? Molalitas itu sebenarnya hampir sama kayak molaritas. Molalitas yaitu jumlah zat terlarut dalam 1 kg atau 1000 gram pelarut. Kalau tadi dalam 1 liter atau 1000 ml larutan, kalau ini dalam bentuk massa atau kilogramnya. Nah, rumusnya juga hampir sama. Kalau molalitas itu simbolnya M kecil. Nah, rumusnya yang membedakan yaitu yang di bawahnya. Kalau tadi N per V1, kalau ini N per P1 atau sama, yang bedanya P1 sama P2. Nah, bedanya kalau P1 yaitu massa pelarut dalam bentuk kilogram, kalau P2 yaitu massa pelarut dalam bentuk gram. Nah, ini 3 rumus nanti yang kita pakai dalam sifat kolikatif larutan. Nah, maka karena itu kenapa kok saya bahas yang terlebih dahulu tentang fraksi mol, molalitas sama molaritas. Oke, nanti kalau yang ditanyakan bisa langsung via chat ya. Oke, sekarang kita lanjut langsung ke sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan secara istilah yaitu merupakan sifat fisis larutan yang hanya tergantung pada konsentrasi partikel zat terlarut dan tidak pada jenis zat terlarut. Nah, tidak tergantung pada jenis zat terlarut itu artinya dia tidak, walaupun jenisnya itu basa, asam, atau apa, dia tidak berpengaruh. Dia hanya bergantung pada konsentrasi partikelnya. Gitu. Nah, ada sifat koligatif itu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, yaitu penurunan titik beku. Yang keempat, yaitu dia tekanan osmosis. Nah, jadi 4 ini yang akan kita bahas dari sifat koligatif larutan. Oke. Yang pertama kita bahas yaitu tentang penurunan tekanan uap. Karena di buku-buku itu kan kebanyakan sudah ada
rumusnya. Nah, kalau ada rumusnya kan tinggal gampang ya, tinggal mengaplikasikan rumusnya. Nah, ini di sini kakak jelaskan tentang konseptualnya gimana, kenapa sih kok bisa disebut penurunan tekanan uap. Oke. Nah, aplikasinya salah satunya mengapa baju yang basah ketika dijemur itu dapat kering. Kira-kira kenapa? Karena apa? Ya kan, secara kasat mata kita bisa bilang ya mesti Kak, itu dia air yang ada di baju itu kan menguap karena dia terkena sinar matahari. Iya benar, karena air yang di dalam baju dia otomatis menguap sehingga baju yang basah ketika dijemur bisa dapat kering. Sedangkan kalau yang kedua, mengapa baju basah yang disimpan dalam ruang tertutup tidak lekas kering? Kenapa? Kira-kira kan sama-sama kena sinar mataharinya. Nah, karena pada yang kasus kedua, yaitu dia tidak secara langsung terkena oleh sinar matahari, jadi ada halangannya gitu. Makanya kenapa kok baju yang disimpan di ruang tertutup itu tidak lekas kering. Air di dalam baju tetap menguap, tapi lajunya lebih lama daripada yang dibawa dari matahari. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada dua tabung, ada X dan Y. Nah, X itu yaitu pelarut murni. Pelarut murni itu contohnya saya punya contoh misal air. Kalau larutan, contohnya kayak tadi air garam. Nah, pelarut murni yaitu X ya. X-nya itu dia yang hijau-hijau ini pelarut murni, contohnya air. Nah, tekanannya di situ kan 3. Kemudian saat ditambah zat terlarut, contohnya dia ditambah garam, ternyata kan ada kuning-kuningnya ini. Nah, ternyata tekanannya dia jadi 2. Jadi dari 3 menjadi 2, otomatis tekanannya kan turun. Nah, bagaimana perbandingan tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan? Nah, ya kan, P larutan itu lebih kecil dari tekanan pelarut murni. Dilihat dari mana? Dilihat dari itu, ada angka ya. Kalau secara kayak gitu. Nah, kalau secara teoritis, mengapa kok bisa kayak gitu? Nah, karena apa? Karena jumlah partikel pelarut pada X, kalau dilihat X dan Y, pelarutnya kan yang hijau-hijau, itu kan kalau dia pasti akan menurun jumlah partikelnya. Nah, gaya antar partikelnya pasti akan naik. Kalau di X, itu kan ada gaya partikel antara hijau-hijau dan hijau-hijau atau air sama air. Sedangkan di Y, ganti, ternyata ada hijau sama kuning, kuning sama kuning, hijau sama hijau. Jadi gaya antar partikelnya naik. Jadi energi pemutusan ikatannya itu otomatis naik sehingga menyebabkan dia tekanan uapnya turun. Nah, sehingga selisih antara tekanan uap pelarut murni dan larutan yang dinyatakan sebagai penurunan tekanan uap. Dimana penurunan tekanan uap itu simbolnya yaitu delta P. Delta P sama dengan P0 pelarut murni dikurangi P larutan. Nah, nilai delta P dapat dihitung dari tekanan uap larutan yang dijabarkan sebagai berikut. Ada yang namanya hukum Roh, yaitu P larutan sama dengan X pelarut dikali P0 pelarut, atau ada yang namanya delta P X terlarut dikali P0 pelarut. Nah, XP sama XT itu tadi kita bahas di depan. Sudah kita bahas di depan. Oke, tentang penurunan tekanan uap. Selanjutnya yaitu tentang kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Di situ ada zat murni atau air yang titik didihnya ternyata 100 derajat. Kemudian saat ditambah C6H12O6 atau glukosa, ternyata titik didihnya naik jadi 110. Gimana perbandingannya berarti? Ya, jadi perbandingan titik didih pelarut murni itu kurang dari titik didih larutan. Nah, titik didih larutannya berarti lebih besar. Jadi saat air ditambah air saja itu titik didihnya 100. Saat ditambah gula dia titik didihnya naik jadi 110. Nah, itu kenapa dia disebut
berarti titik didih pelarut murninya kurang dari titik didih larutan. Mengapa demikian? Yang pertama, karena saat penambahan zat berlarut maka akan terjadi gaya antar molekul pelarut dan zat berlarut. Nah, di zat murni atau pelarut saja yang terjadi itu gaya antar molekul cuma antara air dan air. Sedangkan pada air dan gula pasti ada ikatan antara air dan gula. Nah, itu kemudian sehingga energi yang digunakan untuk memutus ikatan antar molekul zat berlarut dengan molekul pelarut semakin kuat. Jadi kalau air sama air dia berikatan, dia akan mudah lepas. Sedangkan kalau air sama gula, dia kan beda jenis. Jadi kalau saat untuk melepas, otomatis dia semakin sulit untuk dilepas. Jadi ikatannya itu semakin kuat. Nah, energi yang tinggi diperoleh jika suhu terus naik sehingga menyebabkan titik didih larutan lebih tinggi daripada pelarut murni. Nah, itu mengapa dia disebut kenaikan titik didih larutan. Nah, sehingga bertambahnya titik didih suatu larutan relatif terhadap titik didih pelarut murninya dinyatakan sebagai kenaikan titik didih larutan. Nah, dirumuskan sebagai berikut. Delta TB sama dengan KB kali M. Delta TB atau sama dengan TB terlarut dikurangi TB pelarut. Nah, KB itu apa? KB yaitu tetapan kenaikan titik didih molal, sedangkan M yaitu M kecil berarti molalitas zat terlarut. Kemudian, sedangkan pada berkurangnya titik beku suatu larutan relatif terhadap titik beku pelarut murninya disebut sebagai penurunan titik beku larutan. Nah, dirumuskan sebagai berikut, sama, cuma dia itunya beda, simbolnya. Jadi kalau titik didih itu tadi kan delta TB, kalau titik beku yaitu delta TF. Delta TF sama dengan KF kali M. Hampir sama. Jadi kalau KF itu tetapan penurunan titik beku larutan. Nah, M-nya sama yaitu molalitas. Nah, hubungannya titik didih dan titik beku dapat dinyatakan sebagai kurva, yaitu ada yang namanya kurva seperti ini. Nah, ini ada keterangannya. Oke, jadi untuk hari ini sebenarnya kita bisa membahas sampai terakhir karena waktu untuk videonya durasinya hanya maksimal 15 menit. Jadi saya akhiri di sini, nanti akan saya lanjutkan di live chat-nya. Jadi ini nanti saya bagikan videonya dan PowerPoint-nya. Jadi selamat belajar ya adik-adik, nanti kita lanjutkan di live chat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.